Abu Hasan Asy'ari. Jadi Abu Hasan Asy'ari itu orang yang lengkap. Sebelum jadi ahli kalam, dia ahli fikih dan hadis. Guru-guru awalnya itu. Cuma setelah ketemu Abu Ali Al-Jubai, dia banyak dapat kalam yang rasional. Jadi dia kuat di nakli, kuat juga di rasio. Dua-duanya dipakai. Cuma nanti Abu Hasan Asy'ari mendeklarasi rasio itu tidak boleh diposisikan di atas wahyu, di atas nas. Rasio itu hanya alat. Kalau alat ya posisinya nggak boleh atas. Hanya cara, nanti kita lihat ya. Pembelaan sekaligus kritiknya. Orang yang belajar Abu Hasan Asy'ari agak serius kadang-kadang bingung. Ini orang pro rasio atau anti rasio? Setuju nas atau tidak setuju nas? Itu kadang-kadang agak bolak-balik. Karena memang harus paham konteksnya. Di kitab yang Istihsan tadi, dia sebenarnya sedang membela orang-orang yang diserang oleh kelompok nas, orang-orang yang bermain rasio. Nah, yang ketiga selain nakli sama rasio, akal. Agama itu kan isinya dua, akal sama rasio. Ada juga gaya moderat, sintesis. Jadi kan zaman Asy'ari itu pikiran saling tabrakan. Qadariyah, Jabariyah, Mujasimah, Mu'tazilah, Ahlul Hadis, Ahlul Ra'yu, selalu tabrakan. Dan ini bikin orang geger. Umat Islam terancam. Ada yang ekstrim kayak Khawarij, semua kafir kecuali Khawarij saja. Jadi jumlah umat Islam tinggal sedikit. Wong kafir kabeh. Yang benar hanya sak kelompok itu, lama-lama habis. Jadi kalau bagi teman-teman kita yang juga mengkafirkan, sebenarnya umat Islam Indonesia itu tidak mayoritas. Katanya siapa? Wong yang Islam cuma mereka kok. Jadi minoritas Islam di Indonesia itu. Yang lain kan kafir kabeh, bukan Islam. Jadi, nah, Imam Asy'ari pinginnya sintesis. Jangan ekstrim lah, masing-masing ya dilihat konteksnya. Misalnya tentang Al-Quran, kodimnya Al-Quran. Zaman Mu'tazilah itu diantara pertanyaan ujiannya, Quran itu kodim apa makhluk? Bagi Mu'tazilah, Quran itu makhluk. Kalau dia kodim, berarti beda sama Mu'tazilah dan diakuisisi. Karena bagi Mu'tazilah, Allah itu harus tidak punya atribut apapun. Nggak boleh ada apapun yang ditempelkan di zatnya Allah. Karena berakibat ada dua hal yang setara sama Allah. Kalau Allah kodim, Quran kok juga dibilang kodim, berarti ada dua Tuhan. Itu katanya Mu'tazilah. Katanya Ahlul Hadis, ya enggak, Al-Quran itu kodim. Kenapa? Karena dia kalamullah. Kalam itu kan memang sifatnya Allah. Jadi dia kodim. Maka pendapat ini kan beda zaman Mu'tazilah. Maka diakuisisi, ditanyain, menurutmu Al-Quran kodim apa makhluk? Kalau berani jawab kodim, alamat tidak selamat. Zaman itu begitu akuisisinya, antara lain. Ini kan debat. Orang awam kan tinggal milih kiblatnya siapa. Nah, Imam Asy'ari datang, sebentar ta, ayo diposisikan yang benar. Yang dimaksud Quran itu apanya? Kalau hurufnya, kalau status duniawinya yang pakai bahasa Arab, yang ada tulisannya, yang dicetak di HP-mu itu kan kamu menyebutnya juga Quran. Ya itu ya jelas makhluk. Yang lebih banyak ngaji dibandingkan yang punya HP. Kan sering HP-nya ngaji sendiri, yang punya malah main game. Sering gitu kan. Nah, itu katanya Asy'ari, ya itu jelas makhluk. Tetapi hakikat Al-Quran itu sendiri sebagai kalamnya Allah, karena kalam ini sifat, maka dia qadim. Ya level apa dulu kalau ngomong Al-Quran itu? Kalau level yang kamu pegang tiap hari, yang ada tulisannya, ada tintanya, wong yo pabriknya ada, ini makhluk.
Cuma kandungannya yang sifatnya kalamnya Allah itu qadim. Nah, itu tentang Quran. Ini namanya sintesis. Melihat Tuhan misalnya, kan ada perdebatan. Katanya Mu'tazilah, tidak mungkin kita besok bisa melihat Tuhan meskipun ada ila rabbiha nadhira di surat Al-Ghasyiyah itu. Enggak. Kenapa? Melihat itu kan pakai mata. Sementara mata itu kuatnya, bisanya hanya lihat yang fisik. Allah itu tidak fisik. Jadi mata kita nggak mungkin bisa melihat. Jadi nggak mungkin besok kita bisa melihat Tuhan. Lawannya orang-orang Mu'tazilah, katanya mereka, ya Allah melihat, ya pakai mata ini. Berarti fisik dong, ya nggak apa-apa, ya suka-suka Allah dan fisik. Mu'tazilah. Nah, Imam Asy'ari datang masuk. Ya kalau Al-Quran bilang besok kita bisa melihat Allah, pasti kita bisa melihat. Cuma caranya gimana ya kita tidak tahu. Nah, maka Imam Asy'ari itu dikenal punya dua jurus. Yang pertama bila kaifa, yang kedua bila tasbih. Jadi Allah maha kuasa enggak? Ya, kayak gimana kekuasaannya Allah? Bila kaifa wala tasbih. Gak usah diserupa-serupakan. Kekuasaannya Allah itu kayak kita menguasai laptop, tidak usah kayak gitu. Nah, itu jurusnya Imam Asy'ari. Kalau sudah mentok bila kaifa, itu bisa kamu pakai kalau sedang juduk ditanya macam-macam. Bila kaifa, pokoknya dipercaya ya. Jadi itu caranya Imam Asy'ari melakukan sintesis. Ya banyak di situ saya sebut, nanti fokusnya akan berubah karena malam ini kita hanya fokus pada kebebasan manusia. Yang jelas yang terakhir, karakternya Imam Asy'ari itu teosentris. Ini cirinya kajian kalam. Awal dan akhirnya selalu dari Tuhan menuju ke Tuhan lagi. Manusia cuma dilewati. Jadi berhentinya tidak di manusia. Bandingkan dengan teologi-teologi baru yang kontemporer. Dari Tuhan untuk manusia. Kalau bagi teologi lama itu dari Tuhan ya untuk Tuhan. Agama itu dari Tuhan untuk Tuhan. Kalau teologi baru itu kebanyakan dari Tuhan untuk manusia. Fokusnya manusia, antropocentris. Kalau teologi lama itu dari Tuhan untuk Tuhan. Maka yang dibahas Tuhan, nggak pernah bahas manusia. Dalam ilmu kalam nggak pernah dibahas kenapa kok Abbasiyah itu lemah, sekarang mau jatuh. Kenapa kok ada pangeran yang saling bunuh-bunuhan? Kenapa tidak ada? Pokoknya gimana caranya besok bisa melihat Tuhan apa enggak? Besok itu orang yang dosa besar itu bisa masuk neraka apa enggak? Atau orang mukmin yang dosa besar dia masih mukmin apa enggak? Itu perdebatannya panjang. Berdarah-darah bisa bunuh-bunuhan. Ya kan panjang kan itu. Orang dosa besar, yang sini bilang dosa besar itu ya kafir, yang sini bilang ya masih mukmin lah, jangan usah menghakimi. Ini bisa panjang urusannya. Apalagi kalau dari Islam kok terus jadi kafir, itu kan namanya murtad. Dan orang murtad harus dibunuh, perang sudah. Jadi implikasinya ke situ. Oke, itu kalam. Ya kapan-kapan nanti kita masuk ke fase kajian filsafat yang kalam. Falsafah kalam. Entah kapan, nunggu yang ini. Oke. Nah, ini penting. Sebelum menuju kebebasan harus jelas perannya akal. Itu saya sebut 3 aliran paling populer.